Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan pengajian kita, yakni kitab Syiarul Muta'allimin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah, taufik serta inayahnya agar kita selalu istiqomah di dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Iqra. Faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Ini suatu pasal. Fin niyati, di dalam menjelaskan tentang niat, fi halit ta'allumi, pada ketika belajar. Nah, kita belajar ini perlu niat. Kalau niatnya salah, hasilnya tidak baik. Jadi perlu niat. Nah, Wala budda li talibil ilmi. wala buddha li talibil ilmi, dan tidak boleh tidak, mesti. Wala buddha itu mesti, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu. Nah, Minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. minan niyati, daripada niat, fi zamani ta'allumil ilmi, pada waktu menuntut ilmu. Harus berniat ya. Dan niat yang benar itu mesti. Nggak bisa asal-asal niat, nanti salah niat. Jadi benar-benar diperhatikan. Kita niat pun diajari agar semuanya hasilnya itu baik, berkah, diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Id an-niyatu hiyal aslu. karena an-niyatu hiyal aslu, niat itu adalah asal, pokok. Niat itu penting karena asal, dasarnya. Nah, Fi jami'il ahwali. fi jami'il ahwali, karena an-niyatu hiyal aslu fi jami'il ahwali, niat itu adalah asal, dasar pada seluruh perkara atau urusan. Nah, Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu tergantung dengan niat. Kita perhatikan, apapun yang kita lakukan itu tergantung dengan niat. Nah,
Wa fi haditsin akhar. Wa fi hadisin akhara, dan di dalam hadis yang lain, nah, Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya. kam min amalin, berapa banyak, min amalin, daripada amal perbuatan, yatasawwaru, yang berbentuk, min surati a'malil akhirah, dari bentuk amal akhirat. Min surati a'malid dunya, ya. Kam min amalin, berapa banyak, min amalin, daripada amal, baik itu perbuatan apapun, yatasawwaru, yang berbentuk, rupanya ini, kelihatannya, yang kita lihat bentuknya bagaimana, min surati a'malid dunya, daripada bentuk rupa amal dunia. Nah, Wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirati. wa yasiru min husnin niyati, dan jadilah dia amal dunia tadi dari sebab baiknya niat, min a'malil akhirati, daripada amal akhirat. Artinya begini, bentuk rupanya amal dunia, karena niatnya baik, maka amal yang berbentuk seperti dunia tadi menjadi amal akhirat, jadi berpahala. Nah, Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirati. wa kam min amalin, dan berapa banyak daripada amal atau perbuatan, yatasawwaru, yang berbentuk, bi surati a'malil akhirati, pada bentuk rupa amal akhirat. Nah, Thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyati. thumma yasiru, kemudian jadilah amal yang berbentuk akhirat tadi, bisu'in niyati, dengan buruknya niat, min a'malid dunya, menjadi apa? Menjadi termasuk amal dunia. Nah, Wa dzalika kal akali idza qasada bihi taqawwiya bil ibadati. wazalika, tuh hadis sampai di situ, sampai sini ya. Wazalika, dan demikian itu, yang amal dunia berubah menjadi amal akhirat, yang amal akhirat berubah menjadi dunia. Kal ukli, seperti makan. Ukli, ya, seperti makan. Idza qasada bihi taqawwiya lil ibadati, apabila dia bertujuan dengan makan itu untuk menjadi kuat bagi ibadah. Nah, kita makan itu adalah bentuk amal dunia, tapi ketika kita berniat untuk supaya kita menjadi kuat dengan makan itu dalam beribadah, jadi kuat beribadah. Kalau kita makan niatnya, maka perbuatan tersebut menjadi amal akhirat, menjadi berpahala. Kalau kita tidak makan kan lesu, lemah, nanti tidak semangat sembahyang. Kita makan, niatkan supaya badan kita kuat, nyaman, enak, kita beribadah, jadi pahala, jadi amal akhirat. Nah, Wa kal a'mali allati fu'ilat ala wajhi riya'in. wakal amali, dan seperti amal-amal
perbuatan-perbuatan allati fu'ilat yang dikerjakan ala wajhi riya'in, atas jalan riya. Misalnya sembahyang riya. Sembahyang itu perbuatan akhirat, tapi kita niatnya riya, ingin memperlihatkan kepada orang ibadah kita. Sedekah itu juga amal akhirat, tapi kalau niat kita riya, kita ingin tahu orang-orang di sekitar kita tunjukkan sedekah kita, riya, agar mereka tahu, oh ini dermawan, ini penyumbang, donatur. Niat kita riya, padahal sedekah amal akhirat, maka berubah menjadi amal dunia, maka tidak menjadi amal akhirat, bahkan mendapat dosa karena salah niat. Sembahyang tadi ya, puasa dan lain sebagainya. Nah, wa yanbaghi ayyan wiyal muta'allima, wayan bagi dan sepantasnya ayyan wiyal muta'allimu, bahwa berniat oleh seorang yang belajar, nah, bi talabil ilmi ridallahi ta'ala, bitalabil ilmi ridallahi ta'ala. Wayan bagi dan sepantasnya, seharusnya ayyan wiyal muta'allimu, bahwa berniat oleh orang yang belajar bitalabil ilmi, dengan menuntut ilmu ridallahi ta'ala. Niatnya apa? Mendapatkan ridho Allah ta'ala. Kita mau belajar, mau mondok, niatnya apa? Ridho Allah ta'ala, supaya Allah ridho, supaya Allah senang dengan kita. Kita menuntut ilmu agama. Nah, wa dukhulal jannati, wadukhulal jannati, dan juga kita berniat supaya masuk ke dalam surga. Jangan tertipu dengan perkataan seseorang, takdir itu sudah ditentukan. Apapun yang kita lakukan, kalau takdir kita sudah masuk neraka, ya masuk neraka. Kalau takdir kita masuk ke dalam surga, ya masuk surga. Benar. Orang pengen masuk surga, berusaha, berikhtiar menjalani jalan ke surga, yaitu taat ibadah kepada Allah. Orang yang taat ibadah kepada Allah belum tentu dia masuk ke dalam surga, apalagi yang tidak taat. Kecil harapan, bukan pasti tapi kecil harapan. Orang yang taat saja dia belum tentu masuk ke dalam surga, apalagi orang yang tidak mau taat. Atau begini, kita terserah Allah. Kalau ditakdirkan sebagai orang alim, maka kita akan alim. Kalau kita ditakdirkan tidak alim, maka tidak akan alim. Benar. Tapi ketahuilah, kalau kita pengen alim, maka menuntut ilmu lah. Orang yang menuntut ilmu belum tentu menjadi alim, apalagi orang yang tidak mau menuntut ilmu. Jadi kita sesuaikan jalannya. Kalau mau alim belajar, mau masuk surga taat. Mudah-mudahan Allah istiqomah. Nah, wa izalatal jahli an nafsihi, wa izalatal jahli an nafsihi, dan seseorang belajar itu berniat apa? Izalatal jahli an nafsihi, menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Nah,
Kita belajar niatnya apa? Supaya jangan bodoh, supaya jangan jahil, supaya kita alim. Jangan berpikir kita bisa alim tanpa belajar. Jauhkan pikiran itu. Makanya ulama mengatakan, saya ini heran, orang-orang ini tertawa dengan sesamanya, bergurau. Dia bisa tertawa, bisa bergurau, tapi mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan, apa yang dimunajatkan ketika dalam sholatnya. Mereka tidak paham apa yang ia baca, apa makna yang ia baca dalam sholatnya, tapi masih bisa tertawa, bergurau-gurau. Seharusnya sedih, karena sholat itu mi'rajnya orang beriman. Seakan-akan kita bermunajat, bermuhadasah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kita tidak mengerti apa yang kita bicarakan, apa yang kita munajatkan. Seharusnya kita bersedih. Tidak mungkin kita tertawa, bergurau. Sebagai orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kita tidak sedih, kita tidak mengerti apa yang kita munajatkan di dalam sholat kita. Semestinya bersedih. Kita heran. Jangan sampai kita tidak peduli, nanti kita menyesal. Diriwayatkan, asyadun nas hasratan yaumal qiyamah, yang paling menyesal nanti di hari kiamat siapa? Rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu. Seseorang yang memungkinkan dia menuntut ilmu tapi dia tidak mau menuntut ilmu, itu nanti paling rugi di hari kiamat, paling menyesal. Hati-hati, kita bersyukur kita sudah berada di tempat yang benar, yaitu di pondok pesantren. Sekarang tugas kalian benar-benar belajar. Jangan bermalas-malasan, berjuang. Jangan santai. Orang sukses itu tidak ada yang mudah. Kebanyakan orang sukses itu dengan perjuangan. Nah, wa an sa'iril juhali, wa ansa ilil juhali, dan juga kita berniat bagi penuntut ilmu menghilangkan kejahilan orang lain. Kita ngajar kalau bisa, mengajarkan ilmu kita. Cuma ketahuilah, santri atau pelajar yang sukses itu bukanlah orang yang mengajar. Perhatikan ya. Orang yang sukses atau pelajar yang sukses itu bukanlah mesti mengajar, bukanlah mesti menjadi guru. Orang yang menjadi guru, menjadi ustaz, bahkan seorang kiai, tidak mesti dia itu sukses dengan ilmunya. Jadi harus dipahami, santri yang sukses adalah dia yang bisa memahami ilmu dan mengamalkannya, walaupun tidak menjadi guru, walaupun tidak mengajarkan. Itu yang sukses. Jadi jangan sampai berpikir seseorang yang sudah menjadi ustaz,
Seseorang yang sudah dikenal menjadi guru agama itu pertanda dia sukses, belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi dia tidak mengamalkan ilmunya. Bisa jadi dia tidak terlalu paham dengan ilmunya. Namun orang penuntut ilmu yang sukses adalah mereka yang mengerti ilmu dan mengamalkannya. Dan apabila dia bisa mengajarkan, itu alhamdulillah. Dan jangan sampai kita mengajarkan sesuatu yang kita tidak pahami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza usidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah." Apabila diserahkan perkara urusan apapun kepada yang bukan ahlinya, fantaziris sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Hati-hati. Ini apapun, urusan apapun, termasuk masalah ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu selain agama. Bila kita tidak mampu, kita paksakan, itu kita namanya sesat, menyesatkan, menghancurkan orang. Zalim an nafsihi wa an ghairihi. Dia zalim terhadap dirinya dan kepada orang lain. Perhatikan. Nah, Wa ihya ad-dini. Wa ihya ad-dini, dan juga kita berniat untuk ilmu apa? Ihya ad-dini, menghidupkan agama. Kita belajar ilmu agama supaya agama hidup. Agama hidup apabila mereka orang-orang beriman paham tentang agama, maka mereka akan menegakkan syariat Allah, menegakkan agama Allah, maka hiduplah agama Allah. Nah, Wa ibqa al-islami. wa ibqa al-islami, dan juga berniat mengekalkan Islam. Kalau kita tidak mengikuti ajaran-ajaran agama, tidak mau belajar, seakan-akan Islam itu binasa karena tidak ada ibadah. Semuanya tidak mau belajar, bagaimana ibadahnya? Seakan-akan binasa agama itu. Nah, Fa inna baqa al-islami bil ilmi. fa inna baqa al-islami bil ilmi. Karena sesungguhnya kekalnya Islam itu dengan ilmu. Sholat didirikan itu perlu ilmu. Puasa perlu ilmu dan lain sebagainya. Bahkan masalah hubungan manusia dengan manusia, masalah pertengkaran dan sebagainya. Nah, Wala yasihhu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. wala yasihhu zuhdu wat taqwa ma'al jahli, dan tidak sah, tidak benar kezuhudan seseorang dan ketakwaan seseorang beserta jahil. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa yang paling takwa. Wala bil mal, bukan dengan harta orang itu mulia. Wala bil jah, bukan dengan pangkat jabatan orang itu mulia di sisi Allah. Wala bil ansab, bukan dengan nasab keturunan seseorang itu mulia di sisi Allah. Walakin, tetapi dia mulia bil ilmi, dengan ilmu. Tidak sah seseorang itu zuhud, tidak sah seseorang itu bertakwa tanpa ilmu. Itu penting.
Sungguh menyesatkan orang yang mengatakan orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu sama-sama berpotensi untuk takwa. Itu sesat menyesatkan. Takwa seseorang tergantung ilmunya. Derajat ketinggian ketakwaan seseorang di sisi Allah tergantung luasnya ilmunya. Karena bagaimana dia mau takwa? Mau taat, takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bagaimana dia bisa melaksanakan perintah Allah kalau dia tidak punya ilmu? Yang mana perintah Allah? Bagaimana dia menjauhi larangan Allah kalau dia tidak tahu yang mana larangan Allah? Orang takwa perlu ilmu. Nah, wa qala Syekhul Imam Burhanuddin wa qala Syekhul Imam Burhanuddin sahibul hidayah, dan berkata seorang Syekh Al-Imam Burhanuddin sahibul hidayah, pengarang kitab hidayah. Nah, fasadun kabirun alimun mutahattikun. Fasadun kabirun alimun mutahattiku, kerusakan yang besar, alimun mutahattiku, seorang alim, seorang yang punya ilmu agama, mutahattiku, tapi dia bermaksiat, tapi dia fasik. Ini sebuah kerusakan. Orang alim tapi fasik, berbuat maksiat. Nah, wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Wa akbaru minhu jahilun mutanassiku, dan lebih besar kerusakannya daripada orang alim yang fasik, jahilun mutanassiku, orang yang bodoh yang beribadah, orang yang bodoh yang pura-pura alim. Ini lebih besar kerusakannya. Nah, huma fitnatun fil alamina azimatun. Huma, keduanya, orang alim yang fasik atau orang jahil yang beribadah, yang pura-pura alim, ini fitnatun, sebuah fitnah, fil alamina azimatun, sebuah fitnah yang besar di alam ini. Nah, liman bihima fi dinihi yatamassaku. Liman bihima fi dinihi yatamassaku, bagi orang dengan mereka berdua di dalam urusan agamanya berpegang. Orang alim atau ustaz, guru yang fasik itu menjadi fitnah yang besar, membuat kerusakan yang besar bagi siapa? Bagi muridnya. Kenapa? Karena guru yang seperti itu tidak bisa dijadikan contoh, tidak bisa dijadikan panutan. Yang pertama. Yang kedua, orang jahil yang beribadah, yang pura-pura alim. Ini juga jadi fitnah yang besar, lebih besar daripada orang alim yang fasik. Seorang guru yang mengajar tanpa ilmu itu lebih besar lagi fitnahnya kepada muridnya itu. Karena bisa-bisa apa yang disampaikannya tidak sesuai dengan syariat agama. Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah mengatakan, orang-orang yang tidak berilmu, yang jahil, yang berpakaian seperti ulama, min ahli riya wa ahli tasannu, mereka adalah ahli riya dan ahli berpura-pura.
Hati-hati. Kita pakai imamah, pakai jubah seperti orang alim, tapi kita tidak punya ilmu, tidak paham ilmu agama. Itu kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, min ahli riya wa ahli tasannu. Mereka itu adalah ahli riya dan ahli berpura-pura. Nauzubillah min. Nah, wa yanbiya bihi syukra ala ni'matil aqli. Wa yanwiya bihi syukra ala nikmatil aqli. Dan hendaklah orang yang menuntut ilmu berniat dengan menuntut ilmu itu asyukra ala nikmatil aqli, bersyukur atas nikmat akal. Akal ini nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mensyukurinya, di antaranya menuntut ilmu. Gunakan akal kita menuntut ilmu agama. Boleh kita menuntut ilmu formal, mau jadi sarjana, dokter, profesor, silakan, namun jangan lupakan ilmu agama. Jangan lalaikan ilmu akhirat. Allah yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Allah sangat benci setiap orang yang berpengetahuan dengan dunia. Orang yang profesor, doktor, insinyur dan lain sebagainya, dia punya ilmu formal namun jahil terhadap akhirat, jahil terhadap ilmu agama. Allah benci kepada orang-orang yang seperti itu. Jadi mereka tidak mensyukuri nikmat akal, nikmat kecerdasan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasihatil badani. Wasihatil badani, dan juga berniat mensyukuri sehat badan. Nah, kita badan sehat, bersyukur, tuntut ilmu. Nah, wala yanwiya bihi iqbalan nasi. Wala yanwiya bihi iqbalan nasi, dan tidak boleh berniat orang yang belajar ilmu itu iqbalan nasi. Apa niatnya? Supaya menghadap, supaya berdatangan manusia kepadanya, supaya banyak tamu, termasuk supaya terkenal. Jangan. Makanya kalau mau sekolah pondok, jangan berniat supaya menjadi penceramah hebat. Jangan. Paham ilmu dulu. Nah, itu yang penting. Nah, wala istijlaba hutamid dunya. Wala istijlaba hutamid dunya, dan juga jangan berniat istijlaba hutamid dunya, menarik harta benda dunia. Untuk ilmu supaya nanti bisa mendapatkan harta dunia, supaya nanti kaya, supaya dimuliakan kan. Jadi dikasih orang ceramah, dikasih orang dan lain, supaya kaya dengan ilmu tadi. Itu tidak boleh niat. Nah, wal karamata inda sultani wa ghairahu. Wal karamata inda sultani wa ghairihi, dan berniat, dan jangan berniat dengan menuntut ilmu itu apa? Mendapatkan kemuliaan di sisi pemimpin, di sisi sultan, di sisi pejabat dan selainnya. Jangan mencari pujian, jangan mencari kemuliaan, jangan ingin dipuji. Nah, Wayan bagi li ahli ilmi. Wayan bagi li ahli ilmi, dan semestinya bagi orang yang memiliki ilmu, alla yudallu nafsahu bit tama'i fi ghairi mutama'in. Allah yuzilla nafsahu, bahwa dia merendahkan, menghinakan dirinya sendiri. Nah, bil tama'i fi ghairi mutama'in. jangan sampai orang yang punya ilmu itu
merendahkan, menghinakan, alla yudilla nafsahu, bahwa dia tidak menghinakan dirinya sendiri, bitomai, dengan tamak, fi ghairi matmain, pada selain tempat tamak. Jangan sampai kita tamak pada bukan tempat tamak. Misalnya apa? Mencari harta benda dunia. Tamak dengan harta itu bukan tempat tamak. Orang punya ilmu tujuan itu jadi hina. Tamak dengan jabatan itu bukan tempat tamak, bukan tempat rakus, itu menjadi hina orang yang punya ilmu. Tapi tamaklah di dalam tempat tamak, yaitu diantaranya apa? Menuntut ilmu. Mencari ilmu harus tamak, harus rakus. Masalah akhirat harus rakus, harus tamak. Jangan merasa cukup, dah cukup sudah haji, baca Quran, dah cukup sembahyang. Jangan, dah puas-puas. Harus jangan merasa puas. Tapi kalau bukan tempat tamak, seperti harta benda kekayaan, harus kita merasa puas. Qanaah, bersyukur. Jabatan, bersyukur. Allah terus naik pangkat terus. Tujuannya naik pangkat terus. Nah, wala yatakabbaru, wala yatakabbaru, dan orang yang punya ilmu janganlah bersifat sombong. Orang yang sombong itu nanti Allah akan hinakan dia. Tapi bersifat apa? Tawadu. Wa yakuna mutawadian, dan hendaklah dia itu bersifat tawadu, menjadi orang yang rendah hati. Man tawada'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Orang yang tawadu, yang merendahkan diri, mereka akan Allah angkat derajatnya. Tapi mereka orang-orang yang sombong, nanti akan Allah rendahkan, Allah hinakan dirinya. Mungkin di dunia dia dimuliakan, tapi di akhirat mereka orang yang sombong akan terhina di sisi Allah, di sisi para penghuni langit. Seluruh dunia memuliakan dia, seluruh dunia memuliakan dia, menghormatinya, namun Allah menghinakannya, maka dia akan hina. Namun seluruh dunia menghinakannya, tapi Allah memuliakannya, maka dia adalah orang yang mulia. Nah, wala buddalahu minal iffati, wala buddalahu minal iffati, dan tidak boleh tidak baginya orang yang punya ilmu minal iffati, daripada sifat menjaga diri, memelihara diri daripada yang haram-haram, dan juga semestinya memelihara diri daripada yang subhat-subhat, ma bainal halal wal haram, sesuatu antara halal dan haram belum jelas kehalalannya dan keharaman, itulah namanya subhat, mestinya juga dijauhi, apalagi yang namanya haram. Nabi menyatakan dalam hadisnya, kullul lahmin nabata min haram pannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada yang haram, maka neraka lebih layak dengannya. Hindari. Dan makanan haram itu termasuk di antara sesuatu yang menghalangi ilmu untuk masuk ke dalam hati kita. Kenapa dapat? Mungkin makanan kita makanan yang haram. Mudah-mudahan apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, yang kita pakai, mudah-mudahan semua daripada harta yang halal. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah, taufik serta inayahnya, agar kita selalu taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minna Allahu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.